tentu kita harus mempersiapkan alat pelajaran kita. Yang pertama, buku paket masing-masing untuk kita tidak, maka kita dipersilakan untuk membuka buku paket tersebut, kemudian mempersediakan alat-alat tulis. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersama membaca doa dimulai. Untuk materi kita pada pagi hari ini, masalah pelajaran kurikulum, kita akan membahas bab 1, yaitu penyembelihan, kurban, dan akikah. Sama kita lihat ke buku kita masing-masing. Ada beberapa cara untuk penyembelihan hewan akikah dan kurban. Jadi penyembelihan itu tidak sama dengan mematikan. Kalau mematikan hewan itu kita cukup dengan memukul atau dengan menyabit leher ternak atau binatang tersebut, ataupun kita siram dengan air panas. Itu kalau untuk mematikan. Tetapi kalau untuk penyembelihan kita harus memakai senjata tajam. Kemudian yang kita putuskan pada leher hewan yang akan kita sembelih itu yaitu saluran makanan, kemudian minuman dan nafas. Itu yang harus kita putus pada penyembelihan hewan kurban atau akikah. Kemudian tata cara penyembelihan hewan kurban atau akikah itu terdapat 2 tata cara. Yang pertama secara tradisional, yang kedua secara mekanisme atau secara teknologi. Kalau untuk cara tradisional, maka kita menyiapkan terlebih dahulu lubang untuk penampung darah, kemudian peralatan yang akan digunakan untuk menyembelih hewan terlebih dahulu, kemudian lagi binatang yang akan disembelih dibaringkan menghadap kiblat di atas lambung sebelah kiri bawah. Kemudian lagi leher hewan yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampungan darah yang sudah disiapkan. Kemudian kaki hewan yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau diikat. Kepalanya ditekan ke bawah agar tanduknya menancap ke tanah. Selanjutnya mengucap bismillah, kemudian alat penyembelihan digoreskan pada leher hewan yang akan disembelih. Ini tata cara yang sudah saya sampaikan itu adalah tata cara secara tradisional. Kemudian binatang yang akan kita sembelih untuk dijadikan kurban atau akikah itu, pertama binatangnya harus masih di dalam keadaan hidup. Kemudian binatang yang akan disembelih juga ada
adalah binatang yang halal baik zat maupun cara memperolehnya. Cara memperolehnya bagaimana? Cara hewan itu kita dapatkan dengan cara mencuri atau cara membeli. Kalaupun secara membeli kita harus pakai uang yang halal. Itu cara mencari binatang yang akan disembelih untuk dijadikan kurban atau tidak. Kemudian ada beberapa syarat untuk menyembelih binatang. Pertama, kita harus memahami syarat senjata untuk menyembelih hewan binatang, terutama kurban dan akikah. Yang pertama harus tajam, kemudian tidak tumpul dan runcing, kemudian terbuat dari besi, baja, bambu atau kaca. Kemudian lagi bukan gigi dan dasar hukumnya tidak boleh memakai gigi atau kuku. Itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya, apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah maka boleh kamu makannya, bukan gigi dan kuku. Dan aku akan beritahukan kepada kalian tentang adapun gigi itu adalah tulang, sedangkan kuku itu adalah senjata orang Habesyi. Dijelaskan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Rifai nomor 5074. Itu dasar hukum di dalam sabda Rasulullah SAW. Tadi kita sudah menjelaskan bahwa hewan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah maka haram hukumnya kita memakan daging hewan tersebut. Landasannya di dalam Al-Quran surah Al-An'am yang artinya, dan janganlah kamu makan daripada apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar sesuatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka tentu kamu telah menjadi orang-orang musyrik. Surah Al-An'am ayat 121. Ini surahnya. Itu dasar hukum tidak boleh memakan hewan yang halal tetapi disembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Contoh, bagaimana hewan yang halal tidak menyebut nama Allah menjadi haram? Seperti ayam potong, kemudian kita potong tidak menyebut bismillah atau bismillah Allahu Akbar walillahil hamd. Tidak kita sebut bacaan tersebut, maka hewan yang halal menjadi haram. Paham? Sampai di situ? Sampai di situ ada pertanyaan enggak? Ya, Pak. Nah. Kambingnya berapa yang sudah dikorbankan atau diakikahkan? Untuk kambing dan akikah dan kurban itu anak-anak sekalian berumur 2 tahun ke atas atau sudah lepas gigi depan, itu umur kambing dan akikah yang untuk dijadikan akikah dan kurban. Ada pertanyaan lagi yang lain? Kapan waktu pelaksanaan ibadah kurban? Ibadah kurban dilaksanakan setelah sholat hari raya Idul Adha, kemudian dilanjutkan pada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu ada 3 hari. Yang pertama tanggal 11 Zulhijjah, kemudian tanggal 12 Zulhijjah, dan tanggal 13 Zulhijjah. Pada 3 hari tersebut, termasuk pada hari pertama Zulhijjah, hari pertama Idul Adha itu tadi, kita boleh menyembelih hewan kurban. Beda dengan hewan hakikah. Tetapi kalau hewan hakikah kita tidak disuruh pada hari-hari tertentu, disunatkan saja pada 7 hari setelah kelahiran anak, kemudian 14 hari setelah kelahiran anak, kemudian 21 setelah kelahiran anak. Itu untuk perbedaan antara akikah dan kurban. Paham? Yang lain masih ada pertanyaan enggak? Kapan disyariatkan penyembelihan hewan kurban? Untuk penyembelihan hewan kurban disyariatkan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Ada lagi yang lain? Oke, Pak. Hewan apa saja yang harus dikurbankan? Hewan kurban
itu pertama binatangnya kambing. Kalau mampu kita pakai sapi. Kalau kita mampu lagi kita pakai kerbau atau kita pakai unta. Karena umumnya di Indonesia tidak ada unta, maka orang memakai akikah dan kurban itu dengan binatang kambing, kemudian sapi dan kerbau. Itulah hewan-hewan yang untuk diakikahkan dan dikurban. Paham penjelasannya? Ada lagi pertanyaan yang lain? Mungkin masih ada pertanyaan yang lain? 4 menit ini. Kalau memang sudah pas dan jelas materi yang di depan, maka materi-materi berikutnya akan kita sampaikan pada waktu lain dan di jam lain. Materinya kita tidak lagi membahas tentang penyembelihan kurban dan akikah. Untuk hari ini kita cukup sebatas ini, kemudian sampai di rumah dibuka lagi buku kalian, disimpan pertanyaan kalian. Pas kita masuk lagi pada waktu lain atau pada jam lain, maka kita harus menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya untuk kita lebih jelas memahami tentang penyembelihan kurban dan akikah. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pelajaran materi kita pada hari ini. Kita tutup dengan alhamdulillah. Kemudian kami persilakan untuk membacakan doa selesai belajar kepada anak-anak